Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5, mari kita mulai pembelajaran dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, anakku, kalian buka LKS-nya halaman 49. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita bahas satu persatu. Nomor 1, apa salah satu isi khutbah terakhir Rasulullah? Jadi khutbah yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu pada Haji Wada. Salah satu isi khutbah Haji Wada yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dan sebenarnya banyak isi khutbah Haji Wada, yaitu beberapa larangan, ada juga beberapa kewajiban. Salah satu larangan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Haji Wada yaitu larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Kemudian ada juga kewajiban, ada kewajiban diantaranya yaitu kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian berkewajiban juga memuliakan wanita. Kemudian nomor 2, apa yang dikatakan Umar ketika mendengar wafatnya Rasulullah? Jadi jawabannya adalah Umar ketika mendengar wafatnya Rasulullah nggak percaya, bahkan marah, sehingga beliau menyampaikan dalam perkataannya, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad wafat, akan saya penggal lehernya. Ada juga dalam sejarah buku yang lain, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, akan saya potong tangan dan kakinya. Itu ketidakpercayaan atau ekspresi dari Umar bin Khattab ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian nomor 3, pada peristiwa apakah Rasulullah menyampaikan khutbah terakhir? Yaitu pada peristiwa Haji Wada. Nomor 4, apa saja tanda-tanda akan meninggalnya Nabi Muhammad? Jadi banyak tanda-tanda meninggalnya beliau, wafatnya beliau. Yang pertama, salah satu tanda bahwa beliau akan wafat yaitu dengan menyampaikan khutbah Haji Wada. Kemudian diantaranya juga turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tugasnya telah selesai, maka akan segera kembali ke hadirat Allah. Kemudian tanda-tanda wafatnya Nabi Muhammad berikutnya yaitu beliau sudah mulai sakit-sakitan. Dan ketika sakitnya semakin parah, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat di masjid. Ini merupakan tanda-tanda beliau akan wafat. Kemudian nomor 5, apa bukti Ali bin Abi Thalib sangat mencintai Rasulullah? Ini dibuktikan bahwa Ali bersedia menempati tempat tidur yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sewaktu berhijrah ke Madinah. Padahal rumah baginda Nabi itu dikepung dan akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Akan tetapi
karena kecintaan Ali kepada baginda Nabi, sehingga Ali dengan penuh dengan keberanian siap menjadi fida, menjadi pengganti Nabi, yaitu di tempat tidur Nabi ketika Nabi saat itu dikepung dan akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Kemudian selanjutnya kalian buka lagi LKS-nya halaman 54. Nomor 1, Rasulullah wafat di usia 62 tahun. Jawabannya adalah salah. Karena yang benar jawabannya yaitu haji. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Nomor 2, haji terakhir Rasulullah disebut dengan haji wada. Jawabannya adalah betul. Kemudian nomor 3, surat Al-Maidah ayat 3 adalah wahyu yang pertama. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Karena surat Al-Maidah ayat 3 itu bukan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq. Sedangkan surat Al-Maidah ini termasuk wahyu yang terakhir turun. Kemudian nomor 4, Rasulullah dikubur di kamar beliau. Jawabannya adalah benar. Selanjutnya nomor 5, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Jawabannya adalah benar, atau pernyataan ini benar. Karena sebenarnya tidak hanya Abu Bakar saja sahabat Nabi yang dicintai oleh beliau, bahkan semua kaum muslimin dicintai oleh beliau. Kemudian nomor 6, Umar bin Khattab adalah sahabat yang membenci Nabi Muhammad. Jawabannya adalah salah. Karena yang benar yaitu Umar bin Khattab sangat cinta kepada Nabi, menjadi pembela Nabi, berani mati membela Nabi setelah masuk Islam. Dan sebelum masuk Islam, beliau adalah musuh utama Nabi. Jadi orang yang menghalang-halangi dakwah Nabi diantaranya adalah Umar bin Khattab. Itu sebelum masuk Islam. Akan tetapi setelah menjadi sahabat Nabi, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad. Selanjutnya nomor 7, Rasulullah meninggal pada bulan Rabiul Awal. Jawabannya adalah benar. Nomor 8, Abu Bakar bergembira mendengar wafatnya Rasulullah. Jawabannya itu salah. Karena orang yang pertama kali menangis, menangis ketika turun wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Karena itu menandakan bahwa Nabi Muhammad telah selesai tugasnya, itu menangis. Apalagi ketika beliau baginda Nabi Muhammad meninggal atau wafat. Abu Bakarlah yang sangat terpukul pada waktu itu. Nomor 9, sahabat Rasulullah adalah orang yang paling dicintai beliau. Betul. Jadi baginda Nabi tidak pernah membeda-bedakan sahabat. Semua sahabat dicintai oleh Nabi. Nomor 10, dan bahkan orang yang memusuhi Nabi pun dicintai oleh Nabi. Bukan hanya sahabat. Orang yang memusuhi Nabi pun itu juga dicintai oleh Nabi. Nomor 10, Ali bin Abi Thalib yang memangku Rasulullah ketika beliau wafat. Jawabannya yaitu salah. Yang benar yaitu baginda Nabi wafat di pangkuan Siti Aisyah, yaitu istri. Dan siapakah Siti Aisyah itu? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku kelas 5, itulah tadi pembahasan soal SKS. Dan yang kita bahas yaitu halaman 49 dan 54. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.